Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyam syahrul Ramadan syahrul muslimina wal muttaqin wa ja'ala al-Qur'an syafi'an li ashabil qari'in wal hafidin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin imamul mu'minin wa imamul mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. As-saimin was-saimat rahimakumullah. Ada seorang bapak ahli masjid. Dia sering mengeluh tentang kondisi anak-anaknya yang susah sekali diajak sholat, diajak ke masjid. Terkadang di antara mereka ada yang melawan. Dia bingung, sudah beberapa kali menasehati, tidak kunjung menurut. Suatu ketika dia curhatkan masalahnya pada temannya yang satu masjid. Lalu ia bersilaturahmi ke rumah temannya itu. Ketika sedang ngobrol, dia terheran-heran melihat anak temannya itu. Masya Allah. Ketika dikumandangkan adzan Isya, dia begitu gesit, sigap sekali. Langsung mengambil air wudhu, lalu mengajak, "Bi, ayo Bi kita ke masjid." Dia terharu melihat anak yang begitu semangat untuk mengajak abinya ke masjid. Lalu sepanjang perjalanan menuju masjid, si bapak tadi yang sedang bermasalah bertanya, "Apa sih resepnya? Aku lihat kok anakmu begitu semangat sekali ke masjid. Bahkan ketika kita sedang ngobrol saja dia mengingatkan agar segera untuk menunaikan panggilan Allah yaitu adzan." Lalu ketika istrinya sedang dalam keadaan sering dilus-elus perutnya, sang suami ingat dengan doa Nabi Ibrahim, "Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati." Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Masya Allah, ternyata doa yang sering dilantunkan semenjak dalam perut, semenjak anaknya masih di dalam kandungan, dikabulkan oleh Allah. Inilah the power of doa, kekuatan doa. Yang biasanya orang itu melihat kekuatan identiknya dengan senjata, kekuatan itu identiknya dengan otot. Ternyata ada kekuatan yang non fisik, yaitu doa. As-saimin was-saimat rahimakumullah. Terkadang manusia tidak mampu untuk merubah keadaan yang di luar kesanggupannya. Tapi dengan doa, Masya Allah, apa yang tidak bisa dirubah oleh manusia, niscaya Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha kuasa mampu untuk merubah segalanya. Terkadang doa bisa merubah sesuatu yang mustahil menjadi real, sesuatu yang mungkin tidak mungkin menjadi mungkin, yang jauh menjadi dekat, sesuatu yang mungkin tidak masuk akal menjadi rasional. Masya Allah. Bahkan Nabi Zakaria ini membuktikan, walaupun mungkin terkadang akal kita tidak bisa menjangkaunya. Nabi Zakaria itu dia merindukan agar mendapatkan momongan sampai ia curhat kepada Allah di penghujung usianya yang sudah senja. Ya Allah, ini tulang-tulangku sudah dalam keadaan rapuh, sementara rambutku beruban. Aku tidak diberi keturunan dan istriku dalam keadaan mandul. Kuserahkan segalanya kepadamu ya Allah.
Aku rindu ingin mempunyai anak, ingin punya momongan, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Masya Allah. Kemudian setelah sekian lama, puluhan tahun dia berdoa dan tidak pernah bosan meminta kepada Allah, lalu Allah memberikan jawaban, ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira atas doa-doa yang kau lantunkan, yaitu dengan seorang anak yang bernama Yahya. As-saimin was-saimat rahimakumullah. Padahal jelas akal manusia tidak akan bisa mencernanya. Nabi Zakaria sudah tua, sudah uzur, bahkan sakit-sakitan. Istrinya pun mandul. Tapi kalau Allah berkehendak, sesuatu yang mustahil ternyata bisa menjadi real. Bahkan sejatinya Allah itu sering mengingatkan kita hambanya. Disampaikan kepada Rasulullah melalui lisan Rasulullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang ayat ini berdekatan sekali dengan syariat saum, yaitu ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Seakan-akan ingin menegaskan Allah kepada kita, wahai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, maka aku akan memperkenankan, kukabulkan setiap hamba yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li, kalau doa-doanya ingin diperkenankan, ingin dikabulkan, ingin dijawab olehku, maka penuhilah kewajiban-kewajiban yang kubebankan kepadamu. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini memberi kabar gembira kepada kita bahwa Allah itu dekat. Allah senang kepada hambanya yang merintih, baik itu di waktu siang, sore, bahkan di malam, penghujung malam, dia meneteskan air mata, menengadahkan kedua tangannya, memohon kepada Allah agar pintu-pintu langit dibuka. Bahkan Allah sendiri di dalam surat Ghafir ayat ke-60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berkata Rabbmu, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan permintaanmu. Sesungguhnya innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong, dia tidak mau beribadah kepadaku, dia tidak mau bersandar kepadaku, dia tidak mau berdoa kepadaku, saya sayadkhuluna jahannam, diancam oleh Allah. Maka niscaya orang-orang ini akan masuk ke dalam neraka jahannam dakhirin, dalam keadaan hina. Orang yang beriman tentu dia akan senantiasa berdoa, tentu dia akan senantiasa berharap kepada Allah, bersandar kepada Allah. Karena orang yang beriman meyakini betul bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah Maha Berwenang, bahwa Allah Maha Perkasa, Maha mengabulkan setiap permintaan hamba. 11 bulan sudah mungkin kita lalui. Sekarang prime time-nya, timingnya tepat untuk berdoa kepada Allah. Bahkan mungkin di saat-saat mustajab, salatun da'watun la turaddu, ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Da'watul madlum, doa orang yang terdolimi. Da'watul walid ilal walid, doanya orang tua kepada anaknya. Wa da'watus sha'im hatta yaftur, dan doa orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Di waktu-waktu itu, mungkin waktu-waktu sore ketika kita menunggu takjil, usahakan kita agar berdoa. Jangan sampai lidah ini keluh,
Lisan ini kering, seakan-akan kita tidak punya masalah. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita, hampir nyaris setiap hari tidak pernah dilewati kecuali dengan berdoa. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah SAW berdoa selepas asar, kemudian diangkat kedua tangannya, tidak diturunkan sampai terdengar adzan maghrib. Masya Allah. Kadang-kadang kita ini baru saja beberapa kalimat sudah bingung, apalagi yang harus dicurhatkan kepada Allah. Padahal sejatinya seorang mukmin itu dia selalu bercengkrama dengan Allah. Dia takut kalau Allah itu murka saat ia lupa, tidak pernah meminta kepadanya. Berharap kepada manusia itu hampa. Berharap kepada benda itu hina. Bahkan bisa jadi berharap kita kepada saudara, meminta pertolongan dan meminta bantuan kepada saudara itu bisa jadi kecewa. Tapi berharap kepada Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Berkehendak, Allah Maha mengabulkan setiap permintaan hambanya. Tatkala kita mengucapkan Allahu Akbar saja, Allah Maha Besar, maka Allah lah yang Maha mampu untuk mengabulkan setiap permintaan hambanya. Jangan sampai Allah murka kepada kita. Karena murka Allah tidak hanya ditujukan kepada orang yang zina, tidak hanya ditujukan kepada orang yang menumpahkan darah. Murka Allah tidak ditujukan kepada orang-orang yang berbuat riba saja, tapi kepada orang-orang yang dia berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong, tidak pernah membutuhkan bantuan Allah. Masya Allah. Niscaya orang yang seperti ini hidupnya dalam keadaan hina, baik itu di dunia maupun di akhirat. Tentunya permintaan kita sesuai dengan kehendak Allah. Allah Maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Selalu berhusnudon kepadanya. Sabar mungkin bila mana doa-doa kita belum dikabulkan. Mudah-mudahan sejatinya itu bisa menjadi tabungan kelak di yaumil akhir. Bukankah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dia selalu meminta kepada Allah agar dikaruniai anak, tapi Allah tidak kunjung mengabulkannya. Tapi Aisyah akhirnya mendapatkan doa-doa yang ia lantunkan yang tidak pernah dikabulkan di dunia, menjadi pemberat timbangan kelak di yaumil akhir. Allah Maha malu kepada hambanya. Saat si hamba tersebut menengadahkan kedua tangannya di malam hari, di penghujung dalam keadaan sepi di penghujung malam, Masya Allah. Kemudian dia bersimpuh di atas sajadahnya sambil meneteskan air matanya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang dekat denganmu, mengenalmu, anak-anak yang senantiasa mendirikan sholat. Allah Maha mendengar. Bahkan Allah malu. Inna rabbakum yastahyu an ibadatih idza rafa'a yadayhi ayyarudda sipran khaibain. Sesungguhnya Allah sangat malu kepada kalian apabila kalian mengangkat kedua tangannya untuk meminta agar pintu-pintu langit dibuka, kemudian tangan itu kembali dalam keadaan kosong. Sungguh Allah malu. Allah tidak mau ketika tangan kita turun dari menengadahkannya lalu kemudian tidak diijabah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan, niscaya akan kukabulkan. Maka tidak ada lain kesempatan yang berbahagia ini, timingnya sangat tepat. Mari kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala apa keinginan kita, mudah-mudahan entah itu perkara dunia, mungkin urusan rumah tangga, pekerjaan, utang piutang, apalagi keridhaan Allah, itu yang senantiasa kita minta. Maka selalulah kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu keridhaanmu dan hamba memohon kepadamu surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan hamba memohon kepadamu, berlindung kepadamu dari murkamu dan dari nerakamu. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita agar senantiasa kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepadanya agar dikeluarkan dari segala macam permasalahan hidup yang kita hadapi. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.